Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi di tanah air. Apa peluang yang bisa diraih Indonesia melalui undang-undang baru ini? Untuk membahasnya sudah bergabung Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, Rosan Ruslani, dan Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, saya ingin ke Pak Yose terlebih dahulu. Pak Yose, ini seberapa sakti Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk bisa menarik investor asing maupun domestik? Kalau menurut saya ini adalah langkah yang bagus ya. Dan kita harus apresiasi apa yang berbagai hal yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh parlemen, oleh DPR. Tetapi dan ini adalah satu breakthrough menurut saya. Tetapi menurut saya juga ini adalah pintu masuk saja. Baru langkah awal untuk memperbaiki kondisi serta lingkungan investasi dan lingkungan bisnis di Indonesia. Jadi karena baru langkah awal, tentunya akan harus diikuti oleh langkah-langkah yang berikutnya. Ya, contohnya adalah berbagai hal yang dirubah, yang sekarang ini diatur oleh Undang-Undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini banyak yang mengacu kepada aturan-aturan pelaksanaan di dalam peraturan pemerintah ataupun juga peraturan-peraturan turunan yang lainnya. Dan kita tahu bahwa yang berjalan di masyarakat ataupun di dunia usaha itu sendiri adalah peraturan-peraturan pelaksanaan ini, peraturan-peraturan turunan ini, bukan undang-undangnya gitu ya. Ketika misalnya seorang petugas ataupun seorang birokrat itu melihat bagaimana mereka mau mengatur satu dunia usaha, satu sektor usaha, mereka tentunya akan mengacu kepada peraturan pelaksanaannya untuk menjalankannya. Dan peraturan pelaksanaannya ini belum ada sekarang ini. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah satu breakthrough, satu capaian yang sangat baik sekali, tetapi ini baru awal dan masih harus dijalankan berbagai hal-hal lainnya yang untuk melengkapi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kita belum tentu bisa akan melihat hasilnya secara nyata, apalagi dalam jangka waktu yang pendek ya. Apalagi kalau mengharapkan bahwa ini menjadi dorongan, menjadi support untuk masa recovery ekonomi, pemulihan ekonomi setelah COVID-19 ini. Dari sisi langkah awal sudah bagus, tapi tentu akan melihat bagaimana nanti peraturan pemerintahnya untuk melihat seperti apa implementasinya begitu ya. Tapi kalau dilihat dari undang-undangnya saja, poin-poin apa yang bisa menarik investor untuk mau berinvestasi di Indonesia? Ya, saya pikir banyak poin-poin yang baik ya, karena ini kan sebenarnya memperbaiki atau berusaha memperbaiki paling tidak 11 area yang terkait dengan dunia usaha. Ya, salah satu yang memang selama ini menjadi semacam momok atau beban usaha itu adalah masalah ketenaga kerjaan. Dan saya pikir sekarang ini apa yang diatur di dalam aspek ketenaga kerjaan, bagian ketenaga kerjaan itu sudah lebih balance dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu mungkin banyak yang dianggap itu lebih mensupport ataupun juga lebih memihak kepada para pekerja, tetapi kurang memihak kepada para pencari kerja. Ya, kita harus membedakan antara keduanya, pekerja yang sudah bekerja dan para pencari kerja nih. Ya, pencari kerja ini tergantung dari lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan. Dan itu mungkin tidak memerlukan restriksi yang sangat peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang terlalu restriktif. Baik, itu salah satu poinnya ya.
Baik, saya ingin ke Pak Rosan. Pak Rosan, ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan. Bagi sisi pengusaha sendiri, cukup menjadi angin segarkah sebetulnya? Ya, tentunya ini menjadi seperti yang disampaikan Pak Yose, menjadi suatu langkah yang sangat positif. Ini adalah reformasi struktural yang memang harus kita lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini adalah menjadi suatu langkah yang positif dan angin segar tentunya untuk kita meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, karena ini adalah hal yang sudah ditunggu-tunggu. Dan harapannya tentunya ini bisa tidak hanya tidak hanya meningkatkan investasi, tapi juga menciptakan lapangan pekerja yang merupakan tantangan kita terbesar. Kita lihat angka pengangguran kita ada 7 juta, angkatan kerja baru setiap tahunnya tambah 2 sampai 2,4 juta, dan juga pekerja paruh waktu ada 8 juta, yang setengah bekerja 24 juta. Memang justru angka-angka ini yang selama ini tidak ada yang mewakilkan suaranya, dan tentunya kita harapkan peraturan PP-nya segera disiapkan, dan saya tahu ini sedang disiapkan secara paralel, dan juga perpresnya kurang lebih akan menjadi 43, karena dengan itu baru implementasinya bisa berjalan dengan baik, dengan harapan kita semua. Karena kalau kita lihat juga peluang itu ada, karena kita tahu negara-negara seperti US, Eropa, dan bahkan Jepang itu memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaannya untuk keluar dari China pada saat ini, supaya mereka tidak konsentrasi global value chain-nya di China. Nah, perusahaan yang di US aja kurang lebih ada 1.000 yang diminta untuk keluar. Jadi kita harus menangkap peluang ini, karena kalau tidak nanti ceritanya sama lagi seperti dulu. Banyak yang mau berinvestasi ke ASEAN tetapi ke Vietnam, Thailand, Malaysia, dan kita mungkin hanya dapat sedikit sekali. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Omnibus Law ini yang segera dilanjutkan dengan PP, membuat kita menjadi iklim investasi menjadi lebih baik, ease of doing business lebih improve, produktivitas juga menjadi meningkat, dan tentunya ini bisa membantu kita terutama dalam mengatasi pemulihan dari COVID-19 ke depannya. Oke, artinya dari sisi pengusaha masih akan melihat bagaimana peraturan pemerintahnya, bukan hanya melihat undang-undang yang sekarang sudah disahkan, begitu ya? Ya kan, undang-undangnya ini sudah sangat baik ya. Ya diharapkan PP-nya ini juga senafas dengan undang-undangnya, sehingga spiritnya itu benar-benar tercapture, sehingga apa yang dilihat dari undang-undang ini PP-nya sama, harapannya juga ini menjadi HPP ini tidak lama keluarnya, dan saya tahu ini diharapkan dalam waktu 1 sampai 3 bulan ini bisa keluar, sehingga pada awal tahun depan benar-benar kita siap untuk berkompetisi terutama dengan negara-negara neighboring countries, ASEAN countries lainnya. Baik, artinya cukup membuat optimis dan confident bagi sisi pengusaha, walaupun kita sama-sama masih berada di tekanan ekonomi, kemudian lesunya market, begitu ya? Ya, tentunya kita harus selalu sebagai dunia usaha, pengusaha berjiwa optimis ya, dan karena pemulihan dari ekonomi ini, terutama tekanannya tahun depan diharapkan sudah bisa membaik, dan dengan adanya Omnibus Law ini yang harus kita sosialisasikan juga, ini kuncinya harus kita sosialisasikan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ini akan sangat-sangat membantu dalam rangka kita pemulihan baik dari segi investasi di bidang kesehatan, di ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan ke Pak Yose. Pak Yose, kalau dilihat dari poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja ini, seberapa menarik Indonesia jika dibandingkan dengan Vietnam? Kalau dibandingkan dengan Vietnam, ini agak sulit ya menjawab seperti ini, karena memang berbagai hal yang ada ini kan bukan hanya tergantung dari satu sisi saja. Ketika kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini kita bicara tentang lingkungan bisnis, lingkungan usaha, ya, bagaimana yang terkait dengan regulasi, bagaimana regulasi serta aturan-aturan pemerintah itu mensupport atau memfasilitasi
berbagai kegiatan ekonomi. Ya. Tetapi ini hanya salah satu faktor. Itu faktor tersebut harus memfasilitasi, bukan cuma mengatur, gitu ya. Tetapi ada faktor-faktor yang lainnya juga, misalnya faktor kesiapan ketenaga kerjaan juga, misalnya. Ya, misalnya human capital yang ada. Apakah tenaga kerja yang ada memang sudah cukup tersedia menyediakan keterampilan yang bisa digunakan ataupun dapat digunakan oleh dunia usaha. Nah, itu. Kemudian juga penguasaan teknologi. Ini kan tentunya juga berpengaruh semuanya terhadap kemampuan perekonomian Indonesia untuk menarik investasi baik dari dalam ataupun luar negeri. Jadi sekali lagi ini hanyalah salah satu faktor, ya. Tetapi faktor ini adalah salah satu faktor yang cukup penting. Percuma kita punya human capital yang cukup bagus, percuma kita punya penguasaan teknologi yang cukup bagus, percuma juga kita punya sumber daya alam yang cukup baik, kalau misalnya regulasi ataupun juga lingkungan peraturan itu tidak mendukung tidak mendukung berjalannya aktivitas ekonomi dan usaha, ya. Dan sekali lagi ini adalah satu hal yang baru merupakan pintu masuk, ya, untuk melakukan reformasi ekonomi, reformasi dunia usaha. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Vietnam kelihatannya sudah melakukan itu paling tidak sejak 2010. Ya. Reformasi regulasi yang dilakukan oleh Vietnam itu sudah berjalan selama 10 tahun. Sementara kita walaupun sebelumnya ada paket-paket kebijakan ekonomi, kelihatannya tidak terlalu berhasil untuk menciptakan lingkungan dunia usaha yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan Omnibus Law ini kita maju lebih jauh lagi dalam melakukan reformasi regulasi. Baik, saya ingin ke Pak Rosan. Pak Rosan, bagaimana kalau melihat dari sisi pengusaha dengan perbandingan regulasi yang ada di Vietnam yang sejauh ini di Asia ini adalah negara yang paling menggiurkan untuk investasi di sana. Cukupkah bersaing bagi sisi pengusaha untuk di Indonesia? Ya, tentunya kalau kita lihat memang di Omnibus Law ini perubahannya ini sangat komprehensif, ya, dari semua sisi, baik dari kemudahan berusaha. Karena kita sebagai dunia usaha, pengusaha itu kita we don't like surprises. Kita semuanya maunya itu terukur dan terstruktur. Dan ini ada di dalam spiritnya Omnibus Law. Juga termasuk peningkatan produktivitas, termasuk juga dalam penguatan dari yang lain-lainnya. Dan kalau kita lihat sekarang kita juga lebih terbuka karena termasuk di dalam Omnibus Law itu ada daftar negatif investasi yang direvisi. Di kita kalau dibandingin dengan negara ASEAN kita mempunyai 515 daftar negatif investasi yang tertutup dan setengah tertutup. Sedangkan di negara-negara lain itu tidak lebih dari ada yang 4, hanya 6, bahkan 10. Dan kalau kita lihat investasi kita terhadap PDB itu masih sangat tertinggal, baru 1,8% dibandingkan Vietnam yang sudah lebih dari 6% dan negara-negara ASEAN-nya itu sudah jauh di atas kita. Jadi memang ini adalah suatu langkah yang sangat baik yang kita harus sangat apresiasi kepada DPR dan juga pemerintah. Ya, karena ini adalah inisiasi pemerintah yang melakukan terobosan yang sangat luar biasa, yang reformasi struktural ini sudah dilakukan oleh banyak negara ASEAN lainnya, tadi seperti disampaikan Vietnam 2010, Thailand juga, Malaysia juga di 2010 dan 2015. Jadi harapannya ini sangat membawa angin segar bukan hanya untuk pengusaha tapi juga untuk dunia usaha secara keseluruhan. Sebagai langkah awal yang baik dan patut diapresiasi, tapi bagaimana nanti aturan per pasalnya begitu ya, khususnya bagi kemudahan perizinan. Nanti kita akan ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Yose dan juga Pak Rosan. Saya ingin ke Pak Yose. Pak Yose, kalau dilihat dari aturan per pasal,
Ini kita lihat saja dulu dari peraturan perizinan begitu ya. Perizinan katanya akan dipermudah dengan online single submission. Tapi kan sebetulnya ini bukan hal yang baru. Kalau Anda lihat, apakah ini cukup bisa menggeliatkan usaha dengan merasa di awal sudah akan dipermudah dengan online single submission ini? Saya pikir memang banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ya dalam rangka memfasilitasi investasi ini, terutama dengan masalah perizinannya. Tetapi yang kita lihat selama ini memang baru kebanyakan prosedural atau beberapa regulasi-regulasi yang sifatnya mungkin masih dibatasi oleh undang-undang. Ya. Dan dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sebenarnya berbagai hal yang menyangkut perizinan investasi itu bukan hanya proseduralnya saja, tetapi juga memperbaiki berbagai aturan-aturan yang sebelumnya mungkin membatasi investasi di dalam sektor-sektor tersebut. Jadi ketika misalnya kita mau berinvestasi pada satu sektor, itu banyak sekali yang diatur pada tingkatan undang-undang, ya, termasuk juga misalnya penyertaan modal asing. Ya. Dan ini sulit dirubah, nggak bisa dirubah misalnya hanya dengan daftar negatif investasi yang baru. Dan itu yang sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi sudah mulai dirubah. Jadi kita memang sudah lewat dari tahapan yang hanya prosedural saja. Ya. Tetapi tentu saja apakah ini memang bisa menjadi sesuatu yang signifikan, yang bermanfaat, masih tergantung sekali lagi terhadap implementasinya nanti ya. Nah kalau dilihat ini kan spiritnya adalah agar tidak ada lagi peraturan yang tumpang tindih, double regulasi di Indonesia yang menyulitkan gitu ya. Tapi kalau dari sisi pungli, perizinan, kalau dilihat dengan ada online single submission, ini bisa tidak merubah dengan baik begitu. Karena selama ini implementasi OSS ini juga tidak ada pengaruhnya sebetulnya. Ya sekali, mungkin kita bisa melihat bahwa regulasi ini sendiri ini kan kita baru bicara tentang regulasi di tingkatan pusat, ya. Tingkatan pusat serta juga pada tingkatan undang-undang. Ya. Sementara aturan-aturan yang banyak berkaitan dengan dunia usaha itu adanya banyak yang ada di tingkatan pusat juga, tetapi pada tingkatan kementerian, ya, bukan pada tingkatan secara umum undang-undang. Lebih banyak misalnya peraturan menteri sekian ataupun juga bahkan surat edaran dari dirjen. Ya. Lalu juga yang lainnya pada tingkatan daerah. Ya. Bagaimana peraturan-peraturan daerah. Dan ini semua sebenarnya belum terlalu tersentuh oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, masih banyak hambatan-hambatan yang adanya pada tingkatan daerah misalnya. Dan itu yang langkah-langkah berikutnya yang masih perlu dilakukan. Jadi perjalanannya sebenarnya masih panjang ini ya. Ini sekali lagi baru langkah awal untuk memberikan situasi yang lebih baik, aturan yang lebih baik. Baik, baru sebagai langkah awal tetap nanti akan melihat bagaimana implementasinya. Saya ingin ke Pak Rosan. Pak Rosan, kalau dilihat hambatan bagi sisi pengusaha sejauh ini kan banyak mengatakan bahwa perizinannya rumit, banyak sekali regulasi tumpang tindih antara pusat dan juga daerah, kemudian juga adanya pungli-pungli yang terjadi. Apakah Anda melihat hambatan-hambatan ini sudah terjawab untuk tidak lagi terjadi di kemudian hari? Ya, memang kalau kita lihat di Omnibus Law ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah dalam rangka mengurangi dan juga lebih mensimplify banyak peraturan yang ada di semua level. Kalau kita lihat di peraturan di pemerintah pusat ada kurang dari 8.000 peraturan, di kementerian yang ada 14.500 lebih, di level daerah itu hampir 16.000. Jadi memang begitu banyak peraturan yang tumpang tindih. Karena kalau sekarang kita mau berinvestasi, kita datang ke pemerintah pusat, mungkin aturannya hanya 10, tapi begitu kita ke daerah itu bisa menjadi 30. Nah, hal-hal ini yang disempurnakan, yang coba diefisiensikan di dalam Omnibus Law ini. Dan tentunya
apa, dan ini juga ada, kalau tadi sampaikan online single submission, ya memang kan itu mengintegrasikan tidak hanya antar kementerian tapi juga sampai provinsi bahkan sampai kabupaten kota, itu spiritnya. Dan dengan adanya Omnibus Law ini akan, boleh saya sampaikan, akan memaksa mereka untuk mengintegrasikan semua peraturannya, polisinya, kebijakan ke dalam online single submission. Nah, di situ ada proseduralnya. Nah, oleh sebab itu kalau dulu hanya sifatnya sebagai suatu himbauan, sekarang benar-benar harus dilakukan, dan harapannya ini benar-benar bisa meningkatkan daya saing kita, meningkatkan competitiveness kita, sehingga semua aturan yang menjadi lebih jelas dan penyederhanaan perizinan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, Pak Rosan, kemudian apa poin yang paling krusial, yang menggembirakan ataupun juga menguntungkan bagi sisi pengusaha? Kalau saya sih melihatnya ini sebenarnya bukan hanya menguntungkan dari segi pengusaha, ini menguntungkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kepentingan kita semua ini adalah sama, bagaimana kita menciptakan kesejahteraan, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya ini akan membawa asas manfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk misalnya pengusaha saja, karena semuanya ini saling membutuhkan, gitu. Baik pengusaha, kalau tidak ada pekerjanya juga tidak akan ada apa-apanya, ya pekerja tidak ada pengusaha, siapa yang memberi kerja juga. Jadi semua ini saling membutuhkan, dan ini adalah langkah awal, dan kita apresiasi sekali lagi kepada pemerintah, kepada DPR dan semua pemangku kepentingan yang sudah bersama-sama nama itu yang baik dalam rangka menjadikan Omnibus Law ini suatu reformasi struktural buat kita semua. Baik, saya ingin dengar sedikit saja tanggapan Anda terkait dengan aturan khusus ketenaga kerjaan dari sisi pesangon misalnya begitu. Itu akan ada dibagi proporsi antara pengusaha dan juga pemerintah. Kalau Anda melihat hal ini seperti apa? Termasuk juga terkait dengan UMK begitu ya. Dan ini akan diatur proyeksinya setiap tahun, ada kepastian bagi sisi pengusaha. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Rosan? Ya, memang kalau dilihat angkanya tadinya 32 kali jadi 25 kali. Tapi tetap angka itu adalah angka yang tertinggi di ASEAN. Itu tetap kita paling tinggi. Kita lihat misalnya Vietnam, Thailand tuh hanya maksimum 10 kali. Kemudian Filipina, Malaysia itu tidak lebih dari 20 kali. Jadi ini 25 kali tetap angka yang paling tinggi. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Dan tentunya yang paling penting adalah jaringan pengaman sosialnya itu tetap ada gitu. Tetap ada, malah sekarang diberikan untuk outsourcing, untuk PKWT yang tadinya jaringan pengaman sosialnya tidak ada, justru sekarang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi memang hal-hal ini yang harus kita sosialisasikan gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Kuncinya adalah itu. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas sehingga gap antara produktivitas dan biaya yang dikeluarkan itu makin lama makin mengecil. Itu mungkin Mbak Vera. Terima kasih. Baik Pak Rosan, saya ingin ke Pak Yose. Pak Yose, di tengah tekanan ekonomi kemudian lesunya market, apakah ini sebagai memberikan dampak yang cukup baik bagi perekonomian di Indonesia, khususnya dari sisi iklim investasi? Memberikan dampak besar dan harapan besarkah bagi kita? Ya, kalau sekali lagi karena ini memang langkah awal, tentunya masih dilihat yang lain-lainnya. Tapi saya pikir ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah memasuki era pasca COVID nanti. Ya, jadi ini sudah perekonomian Indonesia sudah mempersiapkan berbagai hal yang akan menunjang di dalam masa pemulihan ekonomi. Ya, salah satunya adalah dengan mengundang, memberikan iklim investasi yang lebih baik. Karena dengan adanya iklim investasi yang lebih baik, investasi pun juga akan datang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang selama COVID-19 ini, selama krisis ini mungkin menjadi sangat tertekan. Ya. Dan itu tentunya akan menjadi angin segar sekali, apalagi kalau kita lihat bahwa sekarang ini ada wacana mengenai rearrangement atau penataan ulang rantai nilai global, ya, termasuk juga relokasi dari beberapa negara, relokasi usaha dari beberapa negara.
ya tentunya Indonesia harus mengambil kesempatan ini, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu modal yang bisa kita Indonesia pergunakan untuk itu. Baik, semoga Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul bisa menjadi tonggak perbaikan iklim investasi di Indonesia. Itu yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Bapak Rosan Roslani, dan juga Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda.